Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Hijau. Berjumpa lagi dengan kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Bapak Nur Hadi dan Ibu Rosita. Eh, di siang yang panas ini ya, Bapak Ibu ya, Pak Nur Hadi, Mbak Sita, eh, terik sekali rasanya gitu ya. Sampai ke Songwarja. Kalau bisa dijelaskan mungkin secara keilmuan atau secara apa ya konsep lingkungan hidup sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan bumi kita saat ini? Siapa dulu nih? Saya. Oh, ya, benar teman-teman. Di sini tuh rasanya panas banget. Sepanas itu. Apakah di tempat teman-teman juga? Nah, fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan, Mbak Yuni, secara keilmuan bahwa memang saat ini suhu di bumi itu meningkat. Jadi, hampir di setiap lokasi di bumi, tak terkecuali di sini maupun di tempat teman-teman merasa kok sekarang lebih panas gitu ya, atau selain panas nih kadang kok sekarang apa namanya, hujannya itu cepet tapi deras banget gitu ya, atau kok tempatku beda banget sama dulu gitu ya. Kadang-kadang Sudah ada. pagi sudah pede ngeluarin jemuran, ternyata tiba-tiba di tengah panas terik tiba-tiba ada hujan gitu ya. Ya betul, atau lagi pulang PD, pulang naik motoran tengah jalan hujanan begitu dan ketemu banjir. Ya, Ya kan? 2 hari yang lalu juga kejadian itu yang kayak di Semarang Utara yang di pelabuhan itu kan kemarin ada badai, ada sekitar 14 atau 15 orang gitu yang kena efek dari badai itu. Ini mungkin juga salah satu bukti bahwa sebenarnya alam kita itu sudah baik-baik saja saat ini. Ya, ada apa sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara keilmuan. Nah, tadi kan dibilang bahwa suhu bumi meningkat. Lah, terus apa hubungannya sama, ya kalau ngerasa panas aja, yo ya suhu bumi meningkat gitu kan. Nah, terus apa hubungannya itu sama badai, sama banjir, sama yang lainnya begitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman itu ketika panas bumi meningkat, maka ada anomali di sini. Tinggi muka air laut bertambah gitu kan. Jadi banjirop di mana-mana. Yang banjirop karena banyak air yang di gunung atau di tempat lain, opposite-nya bisa terjadi kekeringan begitu. Itu Mbak Yuni, kira-kira apa namanya, panas meningkatnya suhu bumi ini itu tuh sebenarnya menimbulkan anomali cuaca atau apa namanya pergeseran cuaca di mana apa namanya, terjadi panas ekstrim, terjadi kenaikan muka air laut, terjadi apa namanya kekeringan maupun banjir seperti itu. Nah, itu apakah ada hubungan dengan aktivitas manusia gitu di bumi? Apakah ada korelasinya seperti itu? Nah, itu dia. Jadi ada asap, nggak mungkin kalau nggak ada api ya, gitu. Nah, kenapa sih apa namanya panas bumi itu jadi meningkat nih akhir-akhir ini nih? Itu periodenya sudah lama dulu mungkin di Dieng sangat dingin gitu ya, di Wonosobo sama dingin. Sekarang kalau musim apa kemarau apa musim hujan itu di sana sudah kok nggak terlalu dingin gitu kan. Sebenarnya meningkatnya panas di bumi itu sangat erat hubungannya sama aktivitas manusia, Mbak Yun. Panas bumi meningkat itu akibat adanya akumulasi gas rumah kaca CO2, CH4 begitu di udara yang menyebabkan itu efek seperti rumah kaca. Panas kita, panas matahari ke bumi gitu biasanya kan akan dipantulkan kembali sama bumi ke atas. Tapi dia terperangkap lagi balik ke bumi karena adanya efek rumah kaca tadi yang dibentuk dari gas-gas rumah kaca. Ada metana, ada karbon dioksida, ada CH4. Seperti itu.
kalau saya bisa menarik satu benang merah, mungkin dengan adanya panas bumi yang meningkat itu menyebabkan es di kutub mencair. Apakah seperti itu? Ya, itu juga. Jadi sebenarnya panas bumi yang meningkat itu es kutub mencair, tinggi muka air naik, gitu kan. Terus ketersediaan air di berbagai sumber-sumber itu juga berkurang atau menipis, dan konsumsi manusia terhadap air kan enggak tidak serta-merta terus menurun kan. Tambahan penduduk, kebutuhan air bersih terus meningkat, padahal sumbernya pada mulai menurun begitu. Eh, nah, ketika itu ada kaitannya dengan aktivitas manusia, berarti kan itu penyebabnya sebetulnya adalah kita ya, kita sebagai manusia. Kemudian ketika sudah terjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sita, banyak sekali dampak, gitu ya, dampak dari pemanasan global ini. Kemudian apa nih yang bisa kita lakukan? Gitu? Atau yang pemerintah dorong untuk bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya untuk mengatasi dan mengendalikan dampak ya, karena ini sudah mulai kita kerasakan ya, apa namanya, efek-efek dari anomali ini atau cuaca ekstrim atau perubahan iklim ini sudah kita rasakan. Tentu pemerintah tidak terus berdiam diri nih. Oh ya sudahlah, biasa saja lah, atau apa namanya, hanya melakukan program-program yang sifatnya apa namanya, infrastruktur begitu. Tapi pemerintah itu juga apa namanya, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, untuk ikut, wah ini tempatku sudah tidak nyaman ini untuk ditinggali, apa sih yang harus kita lakukan biar tempat kita itu tetap lestari. Karena mereka sendiri juga yang merasakan ini ya. Merasakan tidak hanya pemerintah, semua masyarakat juga merasakan. Tapi bahwa selain pemerintah mendorong, itu memang sudah ada sih masyarakat itu yang sudah sadar, tempatku apa namanya, kok sudah tidak nyaman ya, kok sering banjir ya, aku harus ngapain ya. Itu tuh sudah ada apa, masyarakat yang bergerak gitu untuk apa namanya, melakukan aksi-aksi untuk pengendalian perubahan iklim. Sedangkan pemerintah sendiri itu juga mendukung aksi-aksi tersebut. Ada satu program itu di apa namanya, dicetuskan oleh pemerintah pusat sebenarnya, tapi itu turun dan sampai ke pemerintah kabupaten kota. Namanya program komunitas untuk iklim atau sering kita sebut Proklim. Ada iklim-iklimnya, berarti ada sangkut pautnya dengan apa, untuk mencegah dampak gitu ya, karena bumi yang semakin panas, jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, pemerintah ternyata sudah punya program unggulan yang namanya program komunitas untuk iklim. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Sita, apa sih program komunitas untuk iklim itu? Program komunitas untuk iklim atau Proklima, kita sebut pendek aja Proklim biar enak gitu ya. Proklim sendiri itu program berlingkup nasional gitu untuk mendukung dan mendorong masyarakat tingkat tapak gitu, setingkat level RW atau dusun begitu, dan komunitas-komunitas pegiat lingkungan itu untuk melakukan yang namanya adaptasi, mitigasi perubahan iklim. Nah, penasaran nggak itu adaptasi atau mitigasi perubahan iklim itu apa itu? Apa maksudnya? Secara masyarakat awam gitu ya, mitigasi adaptasi itu ya menyesuaikan diri gitu. Itu ya. Kalau mitigasi mungkin mencegah. Nah, teman-teman seperti apa gitu detailnya di dalam konsep Proklim sendiri? Benar, benar sekali. Adaptasi itu menyesuaikan diri. Nah, kalau pada konsep adaptasi perubahan iklim itu beradaptasi terhadap apa nih? Ngapain? Itu adalah kemampuan kita menyesuaikan diri terhadap dampak yang sudah terjadi gitu. Biar itu meminimalisir dampak negatifnya. Gitu. Nggak ada apa namanya kerugian, baik itu meminimalisir dampak kerugian baik itu lingkungan maupun kita sosial ekonomi begitu. Itu adaptasi. Nah, mitigasi, kalau mitigasi dalam konsep perubahan iklim itu adalah mencegah atau mengurangi gas-gas
penyebab pemanasan global atau gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca itu lepas di udara. Jadi sebelum ke atas jadi efek rumah kaca itu kita cegah nih, kita kurangi ini. Nah, itu adalah konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Itu Pak Yun. Berarti di Proklim sendiri komponennya ada adaptasi dan ada mitigasi perubahan iklim. Itu nggih. Iya, leres Pak Yun. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan gitu? Atau konsep dari pemerintah sendiri itu seperti apa? Apakah masyarakat yang sudah melakukan, misalnya sudah melakukan adaptasi, sudah melakukan mitigasi, sudah begitu saja gitu? Atau ada langkah apa dari pemerintah? Ya. Kalau konsep pengendalian perubahan iklim memang cuma adaptasi dan mitigasi. Nah, itu ada banyak tuh kegiatannya, baik adaptasi dan mitigasi. Tapi konsep pemerintah sendiri, selain kita mendukung masyarakat untuk melakukan aksi-aksi tersebut, pemerintah juga memberikan apresiasi nih kepada masyarakat-masyarakat yang telah melakukan kegiatan atau aksi-aksi baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang ada di masyarakat, di lokasinya. Semua sebelumnya bisa beri contoh, Mbak? Kegiatan-kegiatan termasuk adaptasi itu seperti apa, mitigasi itu seperti apa, mungkin supaya lebih konkret. Oh iya, kalau adaptasi kan tadi menyesuaikan diri nih. Nah, semisal nih contoh, kalau di di tempatnya itu kok dulu itu kalau setelah hujan ya udah selesai gitu kan. Tapi ini setelah hujan ada genangan, ada nggak surut-surut begitu. Kita bisa nyurutin genangan itu dengan apa? Bikin biopori, ya kan? Atau bikin biopori. Terus misal nih di daerah pertanian gitu, tapi lereng bikin terasering biar nggak erosi, longsor dan erosi begitu. Atau di tempat-tempat yang sering dilanda kekeringan gitu. Dulu itu sebenarnya nggak pernah kering, tapi sekarang kok sering kekeringan. Bahkan air susu sapi itu lebih murah daripada air bersih. Oh ya, ya itu. Masa yang mandi pakai susu gitu kan? Air putih gitu ya. Air putih gitu kan. Jadi tersinggung. Ya, itu bisa mereka menggunakan membangun yang namanya instalasi pemanenan air hujan. Jadi air hujan itu di tanah apa itu? Wah, jadi instalasi itu kayak penampungan begitu yang nanti itu menampung air hujan yang bisa digunakan kembali untuk kebutuhan selain konsumsi ya. Kalau konsumsi mungkin instalasi itu harus dilengkapi sama filter atau pencernian yang memang nanti airnya di tes itu layak untuk konsumsi. Tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari, misal MCK atau menyiram atau apa gitu. Seperti itu Mbak Yun. Nah, itu konsep-konsep seperti adaptasi ya. Kalau mitigasi itu mengurangi gas yang ada di udara. Itu bisa dengan menanam pohon. Karena pohon sendiri ketika siang melakukan fotosintesis, dia menyerap zat CO2 dan melepaskan O2 begitu. Atau kita mengurangi aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan gas itu lepas ke udara, seperti pengelolaan limbah baik itu limbah dari ternak gitu kan dibikin IPA, dan juga pengelolaan sampah. Jadi sampah itu dikelola agar tidak dibiarkan saja menumpuk jadi gas metana terus jadi lepas udara ke atas. Sepertinya kalau urusan sampah ini sebelah saya lebih mumpuni dulu. Apalagi mungkin untuk kita yang tinggal di perkotaan ya, Pak Nurhadi ya. Di perkotaan itu permasalahan sampah itu sepertinya sudah menjadi isu utama gitu ya. Terutama mungkin di pemukiman padat begitu. Mungkin masyarakatnya nggak punya. Bagaimana nih Pak Nurhadi? Pandangan Bapak terkait masalah persampahan. Jadi kalau berbicara sampah itu memang agak ngeri sedap. Kenapa demikian? Jadi sebenarnya sampah itu tidak bisa dipungkiri memang dari kehidupan kita. Selagi masih ada kehidupan, pasti ada timbulan sampah gitu kan. Contoh saja lah, kita di Jawa Tengah ini kan
tetapi malah justru semakin naik terus gitu. Jadi kayak apa enggak kalau naik terus kayak punya naik terus. Ya, nah itu. Nah kemudian eh, setelah apa timbulan sampah ini ada, yang menjadi permasalahan itu kan kadang ada sebuah pertanyaan kan gitu. Ini sampah itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Gitu. Jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Yang menghasilkan kita. Wah, betul. Nah ini sebenarnya memang yang harus kita pelajari betul sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di apa ya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu ya terkait tentang pengelolaan sampah itu bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah itu memang diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sebenarnya baik itu sifatnya pengurangan maupun ke pengolahan siapa sih karena sebenarnya ya sampah itu kan tanggung jawabnya si penghasilannya gitu loh. Nah, kadang itu yang menjadi kita tidak sadar gitu loh bahwa ini adalah sampah saya. Kenapa kemudian itu dikeluarkan ke orang lain? Iya, kan kita sebagai masyarakat ya sudah dibuka seperti ini sudah sampai. Kemudian di sisi lain ada dinas kebersihan. Nah, Jadi usaha itu iya. Dengan hanya membayar 10.000 dan 10 sampai 25.000, mereka sudah menganggap bahwa sudah selesai gitu loh. Nah, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu kan sebenarnya sifatnya hanya apa ya, memfasilitasi, membantu dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian masyarakat secara sadar betul bahwa itu adalah sampahmu ya tanggung jawab, ya, seperti itu. jawab. Harusnya seperti itu. Ya itu prinsip dasarnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal apa pengelolaan sampah itu kami di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu sebenarnya ada beberapa program kegiatan. Seperti kita kan ada program kegiatan yang namanya Desa Mandiri Sampah. Nah, dengan adanya kegiatan Desa Mandiri Sampah ini, kita berharap pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya. Dan kalau bisa ya selesai di tempat gitu seperti itu. Kalau misalnya sumbernya dari ya, permukiman masyarakat rumah tangga, harapannya bisa dilakukan pengelolaan di sana. Nah, ini yang terbaru bahwa dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup ini, Mbak. Karena kondisi yang selama ini ada di masyarakat kita itu kan hanya sistem apa, Mbak? Kumpul kan gitu. Hanya dikumpulkan, kemudian diangkut, kemudian dibuang ke TPA. Nah, padahal fenomena sekarang yang terjadi ini pada tahun 2005 ini, itu kan beberapa TPA di ini di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu kan pertama dari segi kapasitas barangkali sudah overload dari sisi apa tuh masa usia lanjut itu juga sudah banyak yang istilahnya habis gitu ya, yang sudah mulai ada yang usia sudah tidak menampung sampah lagi seperti itu. Nah, apalagi ini kebijakan dari KLH itu kan bahwa sistem di TPA dengan sistem open dumping ini kan sekarang lagi ada pengawasan dan penanganan khusus ini dari KLH ini, sehingga kita memang harus ada perhatian khusus seperti itu. Di Jawa Tengah sudah ada 18 kabupaten kota yang dengan kebijakan Pak Menteri ini dilakukan pengawasan terhadap TPA yang masih menggunakan sistem open dumping. Gitu. Maksudnya yang masih dari KLH, ya dari Jakungnya KLH ya. Nah, ini istilahnya pengawasan menyesuaikan dengan undang-undang. Bahwasannya sebenarnya kan memang sistem TPA open dumping itu tidak diperbolehkan. Iya, harusnya itu minimal ya kontrol landfill ataupun sanitary landfill seperti itu. Sehingga ini aman untuk lingkungan. Karena barangkali artinya apa yang disampaikan Bu Cita, ya kan, bahwa kondisi alam kita baik saja, cuaca panas, efek rumah kaca dan sebagainya, itu juga salah satu faktor penyumbangnya adalah
sampah gitu. Karena saya pernah gitu ya jalan-jalan ke TPA, salah satu TPA. Iya, Memang kondisinya itu dengan tumpukan sampah yang sudah tinggi, iya, kemudian penuh. Jadi kadang berpikir, ini kalau sudah penuh, ini kemudian mau kemana lagi? Mungkin saya kurang tahu ya Pak Rodaji ya. iya. Ketika eh, TPA itu penuh, apakah memungkinkan untuk misalnya cari lokasi baru lah, atau baru lagi gitu, atau memperluas yang sudah ada gitu. Kira-kira apa tuh Pak? Iya. Ya. Jadi gini Mbak, sebelum saya jauh ke sana ya, ini ada anekdot lucu nih Mbak. Di Kabupaten Magelang itu kalau bicara sampah itu ada anekdot gini. Oh, di Kabupaten Magelang itu ada dua candi. Candi yang pertama Borobudur gitu. Candi yang kedua adalah candi sampah Mbak. Sudah tingginya ya, sampai di tahun Meningginya sampai kurang lebih 30 meter ke atas itu Pak. Di Kabupaten Magelang itu misalkan seperti itu. Sehingga ada anekdot seperti itu. Nah, padahal untuk regulasi sekarang juga untuk apa pembuatan ataupun pengadaan TPA baru itu kan juga sudah tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan karena apa? Sekarang kalau kita mau melihat kondisi lahan kosong saja yang sudah artinya yang mau siapa sih yang mau gitu ya. dengan sampah siapa yang mau gitu. Bahkan ada itu di mana ya kemarin salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah itu kan baru mau aja inisiasi aja baru sosialisasi aja orang sudah tidak mau Saya langsung itu mau ya karena dia sedikit mau gitu ya. Ya, pasti terganggu ya dari bau, kemudian pasti banyak lalat, dan mungkin ada infeksi dari juga ya, gitu ya. betul. Nah, jadi memang ketika TPA itu sudah penuh, akhirnya ya kita tidak Iya, iya, ya diupayakan. Artinya ada upaya-upaya lain dalam rangka untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya dibuang ke TPA. Nah, disinilah artinya kemudian ada apa ya proses-proses pengolahan secara modern. Ya, seperti yang sudah kita lakukan pada wilayah Jawa Tengah ini kan kita baru memproses untuk pengolahan sampah di TPS regional yang ada di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Jadi TPS regional yang akan kita bangun ini untuk melayani eh, penanganan sampah di dua wilayah di Kabupaten Magelang dan di Kota Magelang. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan pengelolaan seperti ini apa pembuangan ke TPA bisa dikurangi. Jadi yang dibuang ke TPA itu hanya residunya. Iya. Nah, dan sampai kondisi TPA itu bisa dikatakan mungkin pola gitu ya Pak ya, tambah lagi sudah cukup dengan sampah gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang sedang diupayakan ya, sedang diupayakan oleh pemerintah. Kemudian apakah pemerintah juga mendorong masyarakat begitu? Bagaimana nih apa namanya cara atau yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong juga partisipasi masyarakat? ya, jelas. Yang saya sampaikan, kita kan berperan bersama dari sampah. Itu kita berharap bahwa sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu berakhir pada sumbernya. Artinya tidak kemudian harus dibuang ke TPA ya sudah, misalkan di lingkungan desa mana gitu kan, atau kelurahan mana di situ yang menghasilkan sampah berapa ya sudah diupayakan untuk bisa dikelola di sana. Nah, sebenarnya dalam hal pengelolaan sampah, Mbak, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebenarnya gitu kan sehingga sehingga pengelolaan sampah di sini tuh bisa terkelola dengan baik. Aspek yang pertama yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan sampah adalah yaitu kebijakan maupun regulasi. Nah, fungsi daripada kebijakan maupun regulasinya adalah mengatur gitu kan bagaimana kemudian di dalam satu wilayah ini baik mungkin di desa maupun di kelurahan bisa melakukan pengelolaan sampah mulai dari mungkin sistem pemilahannya seperti apa, tempatnya, pilah bagaimana, siapa yang memilih, terus kemudian setelah dipilah sampah ini kemudian diangkut kemana, mungkin ada TPS ya, terus mungkin
bisa juga kemudian aspek berikutnya adalah aspek kelembagaan. Nah, ini juga penting. Jadi aspek kelembagaan dalam hal pengelolaan sampah ini juga penting, Mbak. Karena apa? Fungsi daripada kelembagaan ini kan adalah sebagai apa ya? eh, Pelanggar bahwa ini menjadi kewajibannya siapa nanti? Siapa berbuat apa? Kan gitu ya. Jadi untuk keberlanjutan daripada pengelolaan sampah itu sendiri. Ketika ada lembaga kan mesti ada ya, nanti ini yang tanggung jawab siapa, ini untuk yang ngangkut siapa, dan sebagainya gitu. Sehingga perlu dibutuhkan aspek kelembagaan. Gitu. Karena kalau kemudian tidak diatur, Iya, nanti bisa-bisa saling menghindar gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi memang harus diatur supaya yang disampaikan Pak Nur tadi untuk menjamin keberlanjutan kegiatan. betul. Iya, 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 iya. Semuanya itu seperti apa, Pak? Kalau TPS tadi kita tahu yang sedang sedang ongoing ya di Iya, apa itu TPST regional untuk Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Iya. gitu. Kalau TPA mungkin setiap kabupaten kota ada gitu. Iya. Nah, untuk TPS sendiri itu lingkupnya Kalau TPS itu kan sebenarnya hanya untuk penampungan sementara ya. Artinya setelah sampah ini dipilah dari masing-masing sumber, dalam hal ini misalkan sampah domestik ya sampah dari rumah tangga, ini kan kemudian hanya untuk menampung di lingkup wilayah ya, misalkan satu RT atau satu RW gitu kan. Tapi sebenarnya TPS ini bukan tujuan akhir juga. karena itu nanti dibawa ke TPA juga ya. Oke. Nah, jadi harapannya bahwa dalam hal pengelolaan itu tadi ya Mbak, tadi sudah saya sebutkan ada kebijakan, regulasi, kemudian ada kelembagaan. Nah, hal yang tidak kalah penting juga adalah dari aspek operasionalnya. Kira-kira sampah ini mau dikelola di mana, kan gitu. Apakah mau melalui bank sampah, ya kan? Atau mau melakukan pengelolaan dengan misalkan sistem TPS 3R. Iya, jadi TPS 3 itu ada pengolahan, Mbak. Jadi mungkin nanti yang untuk organik mau jadikan apa pupuk, kemudian yang anorganik dipilah-pilah bisa masuk ke bank sampah seperti itu. Ini teknik operasional daripada pengelolaan sampah. Gitu. Mungkin saya agak tertarik dengan kata-kata bank sampah, Pak. Oh Mungkin iya, nanti bisa dijelaskan karena mungkin itu bisa langsung diaplikasikan gitu ya, langsung Iya. diaplikasikan oleh masyarakat mungkin di tingkat RT, di tingkat RW begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, tentang Iya. bank sampah ini. Ya, jadi bank sampah itu kan sebenarnya sebuah lembaga gitu ya, di mana dia melakukan kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, di kita itu kan populer ada yang namanya BSU gitu ya, Bank Sampah Unit. Kemudian ada juga BSI, Bank Sampah Indo. Nah, Bank Sampah Unit ini diharapkan ya minimal ada tingkat RT gitu lah ya. Nah, mungkin di tingkat RT, kemudian nanti lanjut mungkin ke tingkat berikutnya sampai kalau memang ada ya ini apa BSI-nya gitu. Sehingga sampah ini bisa dikelola secara baik di bank sampah. Gitu. Nah, komponen dari bank sampah itu Mbak, itu yang pertama itu harus ada nasabahnya ya, penabung atau penabungnya. Gitu. Hanya saja bank ya. Nah, namanya saja bank. Itu Nasabahnya ya. komponennya memang harus ada nasabahnya atau penabungnya. Nah, kemudian yang kedua, komponen berikutnya dari bank sampah itu harus ada pengelola bank sampahnya, kan gitu ya. Punya Oh, ya, nasabah, punya nasabah, nggak punya yang memang terus di ya gitu lah, yang mau apa gitu. Ya. Iya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga, Mbak, selain ada nasabah, penabung, kemudian ada pengelola bank sampahnya, yang tidak kalah penting juga adalah off-takernya atau meternya. Nah, seperti itu. Nah, bahasa meternya ya kan dari sisi level yang sampai ya penemuan. Iya. Nah, fungsi daripada mitra maupun off-taker ini yang pertama membantu yang membeli menjual barang-barang yang sudah dikelola oleh nasabah dari bank sampah itu. Kemudian yang kedua, bahwa off-taker ini juga secara tidak langsung apa ya memberikan manfaat gitu kan kepada masyarakat khususnya kepada nasabah ini
untuk apa ya bahasanya sirkular ekonominya gitu sekalian gitu. Iya, seperti itu. Berarti ini sebetulnya konsepnya mirip dengan bank yang Ya, sebenarnya gitu. Jadi iya. ada tabungan, kemudian ada nasabah, ada pengelola, kemudian ada yang ditabung. Nanti berarti bisa menarik dana juga ya Pak ya. Bisa, bisa, Menarik bisa. dana Iya, juga. gitu. Nah, mungkin ini adalah suatu konsep yang baik ya untuk dilaksanakan Iya, di tingkat tapak gitu iya, ya iya. masyarakat. So, ketika bagaimana kita mengelola sampah-sampah khususnya mungkin anorganik ya Pak kalau Iya, iya, ekonominya kan anorganik iya. sehingga tidak semuanya ke TPA tadi yang Oh, iya, iya, iya. harapannya itu hanya Residu, iya, residu tadi. Nah, iya. dan sudah tidak bisa didaur ulang lagi begitu. Oh, Itu problem tadi. Eh, ada nggak kaitan problem dengan bank sampah? Ya, kalau penyebab utama yang harus diatasi itu sampah, pas dan kelembagaan di pengelolaan sampah ada bank sampah, pasti sangat ini ya mengikat begitu. Jadi untuk program sendiri, kalau komponen-komponen aksinya itu salah satunya adalah pengelolaan sampah, maka bank sampah ini menjadi lembaga yang wajib begitu. Harus ada, meskipun itu sudah disahkan atau belum. Betul, Laras, kata Pak Nur Hadi bila ya aspek yang penting gitu selain aksinya nih, itu adalah aspek kelembagaannya karena ya kalau eh, apa namanya aksinya sporadis tidak teratur tidak ada yang mengelola begitu kan jadinya hilang juga gitu jadi kelembagaan ini sebenarnya aspek yang apa namanya menjamin keberlanjutan aksi-aksi baik itu adaptasi maupun mitigasi. Nah, selain kelembagaan bank sampah, pastinya kalau aksinya banyak ya, apa sampah hanya salah satu ya, pastinya ada lembaga-lembaga kelembagaan-kelembagaan lain gitu yang apa namanya berpartisipasi dalam proklim seperti misal kelompok tani hutan, kelompok wanita tani, ada kelompok darwis, kelompok sadar wisata, ada apa namanya Karang Taruna dan sebagainya. Gitu. Karena seperti tadi disampaikan di awal bahwa kegiatan proklim itu ada adaptasi, ada mitigasi yang sebetulnya komponennya banyak gitu ya. Komponennya banyak dan yang banyak. Berarti bisa di apa maksudnya bisa disengkuyung gitu nggak cuma dari dinas lingkungan hidup mungkin ya kalau secara tadi disampaikan ada kelompok tani kemudian ada Pokdarus mungkin dari dinas pariwisata masuk dari dinas pertanian masuk gitu apa seperti itu atau bagaimana Mbak Sita? Gini Bu Yoni, kalau perubahan iklim dan penyebab apa namanya faktor-faktor penyebabnya jadi terjadi pemanasan global itu kan ya memang simpelnya itu efek dari gas rumah kaca. Tapi efek gas rumah kaca sendiri kan dihasilkan oleh aktivitas manusia yang beragam, termasuk penggunaan energi. Berarti kalau penggunaan energi gini, berarti kita harus melibatkan dinas-dinas yang terkait di energi begitu. Terus karbon dioksida atau apa namanya hasil pembakaran dari kendaraan bermotor gitu kan juga jadi penyumbang nih gas rumah kaca. Berarti kita juga harus berkolaborasi dengan dinas yang terkait dengan transportasi begitu. Terus sampah sendiri yang terkait dengan sampah. Terus kehutanan berarti yang apa namanya tanam menanam bukan hanya hutan saja, bertani, perkebunan dan macam-macam. Berarti mungkin dari sektor apa dari pemerintah saja itu banyak instansi yang bisa terlibat gitu ya, di dalam proklim gitu. Nah, kemudian apakah ada sektor non pemerintah gitu yang mungkin bisa masuk untuk mendukung pelaksanaan proklim? Kalau kita berbicara perubahan iklim dan proklim memang sektor dari pemerintah saja hampir semua sektor gitu harus hadir di sini. Begitupun apa namanya lembaga-lembaga non pemerintah karena misalnya kayak perusahaan-perusahaan itu punya tanggung jawab sosialnya untuk apa memperbaiki lingkungan. Mereka bisa punya andil di sekitar lingkungan perusahaan pun apa namanya seperti tadi untuk sampah itu kan diperlukan
teknologi-teknologi begitu ya. Berarti pengkajian-pengkajian teknologi itu juga kita bisa dapat melibatkan akademisi, Bisa dari perguruan tinggi bisa dari juga. perguruan tinggi juga. Mereka juga punya program pengabdian masyarakat yang mungkin mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk terjun ke masyarakat pendampingan dan seperti itu gitu. Ya, berarti memang di dalam program sendiri itu bisa banyak sektor dan banyak pelaku yang ada di dalamnya gitu ya. Dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku, kemudian mungkin dari instansi pemerintah, kemudian non pemerintahnya tadi disampaikan ada dari dunia usaha, kemudian ada dari perguruan tinggi gitu yang bisa bahu membahu. Nah, sekarang ketika masyarakat dan tadi misalnya sudah ada para pembina dan pendukung program itu sudah melakukan aksi gitu ya. Sudah dilakukan segala macam adaptasi oke, mitigasi oke, kelembagaan oke. Kemudian bagaimana Bu kelanjutannya? Apakah bagaimana cara pemerintah itu tahu misalnya sedang melakukan kegiatan aksi-aksi yang terkait program itu bagaimana caranya gitu supaya supaya masyarakat tahu, pemerintah tahu, mohon maaf. Sebenarnya bukan hanya tahu ya Bu, kalau sudah melakukan aksi kan kita sendiri juga pengen tahu toh. Kita udah melakukan kayak gini tuh, terus imbasnya efeknya apa yang terukur begitu kan? Kadang-kadang itu ya yang menjadi pertanyaan. Kamu melakukan ini kita dapat apa? Apa itu sebenarnya kalau dapat apa itu kan kalau di lingkungan lebih ke kondisi lingkungan yang lebih nyaman ya. Cuman di sini pemerintah hadir juga untuk melakukan apa namanya seperti melakukan pencatatan begitu aksi-aksi yang telah dilakukan apa namanya baik masyarakat maupun semua sektor itu tadi eh, apa namanya pemerintah memberikan apresiasi sebenarnya kepada semua sektor yang telah melakukan aksi adaptasi mitigasi. Bagaimana caranya kita apa namanya pemerintah tahu gitu ya. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini. Nah, pemerintah sudah mempunyai platform berbasis web gitu untuk memudahkan masyarakat melakukan apa namanya melaporkan bahwa saya sudah melakukan A B C D gitu itu melalui yang namanya SRN PPI webnya punya Kementerian Mungkin bisa di SRN PPI itu sistem registri nasional apa pengendalian perubahan iklim. Nah, di sana kita bisa login, kita bisa apa namanya mencatatkan apa saja yang sudah kita lakukan begitu dengan form-formnya, dengan mekanisme-mekanismenya. Nah, nanti dari pencatatan tersebut gitu, pemerintah akan memberikan apresiasi kepada masyarakat-masyarakat yang telah melakukan aksi adaptasi mitigasi dan mencatatkannya di SRN tersebut. Selain itu, kalau masyarakat yang tahu bahwa itu juga terukur aksi-aksi yang dilakukan masyarakat itu mitigasi itu sudah menurunkan berapa sih berapa ton CO2 equivalensi. Oh ya, kita bisa tahu ya dari aksi-aksi yang sudah kita lakukan kita sebenarnya menyumbang berapa gitu untuk penurunan emisi. Ya, memang itu apa namanya perhitungan secara potensi begitu belum bisa digunakan secara internasional, tapi setidaknya kita tahu oh, kayak saya melakukan ini kira-kira pengurangannya seperti sudah terukur begitu di sana dan kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah bahwa kita sudah melaksanakan pengendalian perubahan iklim dan sebenarnya kalau manfaat yang paling utamanya nih itu ya kita menjadikan tempat lingkungan hidup kita lebih nyaman, lebih nyaman. Nyaman untuk ditinggali. Tadi disampaikan pemerintah memberikan apresiasi. Itu apakah kepada semua lokasi yang sudah melakukan aksi ataukah nanti ada semacam apa seleksi gitu ya, semacam seleksi atau verifikasi atau seperti apa Bu? Atau semua udah dapat gitu karena sebagai apresiasi begitu. Ya, yang telah menyelesaikan pendataan di SRN PPI tadi itu berhak mendapat apresiasi. Cuman apresiasinya itu untuk yang kelompok yang melakukan ini ya, melakukan apanya aksi adaptasi mitigasi, baik itu masyarakat atau komunitas, itu apresiasinya ada kategorinya, Ibu. Ada kategorinya. Jadi memang ada verifikasi
sejauh apa yang dilakukan masyarakat itu dan apa kategorinya gitu. Nah, itu seperti apa pengkategoriannya? Untuk masyarakat yang mendapat apa namanya mencatatkan aksi adaptasi mitigasi itu kelompok masyarakat itu berdasarkan skor yang dicatatkan itu ada kategori pratama, kategori madya, kategori utama dan kategori lestari seperti itu. Oke, berarti untuk proklim nantinya ada skornya gitu ya, kalau saya bisa menarik kesimpulan gitu ya. Ada skornya, kemudian dari skor tersebut akan kelihatan di level mana aksi-aksi yang sudah kita lakukan, apakah masih pratama, ataukah sudah madya, ataukah sudah utama, atau lestari gitu. Tapi kalau lestari itu mungkin puncaknya ya, Bu Sinta ya. Paling puncaknya. Itu harganya apakah dari pemerintah provinsi atau dari kementerian? Penghargaan itu. Penghargaan itu karena ini terlingkup nasional, jadi penghargaan atau apresiasinya langsung dari kementerian begitu. Jadi begini, ada beda kategori tadi kan pratama, madya, utama dan lestari gitu. Kalau yang dari pratama sampai ke utama itu prosesnya sama nih, scoring scoring apa namanya aksi yang sudah dilakukan ketika itu di angka 80 ke atas bisa utama dan bisa mendapat trofi yang apa namanya diserahkan oleh menteri langsung. Tapi ada satu nih yang gongnya lestari yang lestari. Nah, ini istimewa ya kalau untuk lestari itu beda. Bedanya adalah para apa yang mendapat kategori lestari itu sebenarnya sudah mendapat kategori utama. Nah, setelah 2 sampai 3 tahun dia melakukan pengkayaan atau pengembangan kegiatan, selain itu dia juga diwajibkan untuk membina minimal 10 lokasi baru yang meregistrasikan dirinya ke SRNPPI. Itu baru bisa mendaftar sebagai lestari. Berarti seperti MLM gitu ya. Jadi harus tarik dulu 10, nanti baru bisa mengusulkan diri sebagai calon proklim lestari. Mungkin begitu ya? Beres. Seperti itu. Oke, itu dari pemerintah pusat. Nah, kemudian apa nih yang bisa diperoleh masyarakat? Walaupun itu bukan ini ya, bukan tujuan utama gitu. Tapi apa nih apa yang bisa diberikan oleh pemerintah provinsi sekarang kepada masyarakat yang sudah melakukan aksi-aksi tersebut? Kalau itu kan apresiasi dari pemerintah pusat. Nah, provinsi sendiri itu banyak apa namanya program yang sifatnya mendukung begitu. Seperti provinsi sendiri melakukan pendampingan kepada masyarakat di tingkat tapak untuk apa namanya mensosialisasikan gitu. Apa toh proklim itu gimana toh apa namanya cara mendaftarkannya. Terus kalau kondisi lingkunganku masalahnya ini apa sih yang bisa dilakukan dan kita menghadirkan berbagai pakar-pakar untuk membantu mereka apa namanya mencari penyelesaian dari masalah lingkungan di lokasinya. Selain itu, pemerintah provinsi juga hadir nih untuk memfasilitasi beberapa sarana-sarana pengendalian perubahan iklim, seperti misalnya instalasi pemanenan air hujan yang tadi kita sempat bahas itu, terus apa namanya beberapa sarpras untuk pengelolaan sampah, karena kan proklim sendiri itu kan apa namanya misinya itu kan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat gitu ya. Tadi juga sampah pengelolaan sampah dari Pak Nur Hadi juga bilang sebaiknya sampah diselesaikan di tingkat apa gitu, jadi dari sumbernya jadi ke TPA itu tinggal residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan itu. Nah, kita menyasar ke masyarakat tersebut sehingga kita kasih apa namanya seperti fasilitasi sarpras sampah, pendampingan, sosialisasi, dan kita punya sebenarnya apresiasi dari provinsi sendiri untuk teman-teman yang apa namanya dari proklim gitu melakukan aksi adaptasi mitigasi dan mendaftarkan aksinya sebagai proklim gitu, ada apresiasi inovasi proklim gitu.
Berarti untuk Proklim sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi sendiri itu sudah ada ya, sudah ada skema untuk apresiasi gitu. Ya ini memang bukan tujuan utama, tapi mungkin ketika ada apresiasi itu akan menambah motivasi bagi masyarakat untuk melakukan apresiasi itu. Nah itu di Proklim sendiri. Nah, untuk khusus di bidang persampahan apakah ada juga Pak tadi? Iya, sama sebenarnya Mbak. Kita dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi itu juga sebenarnya ada program yang kemudian memberikan sebuah apresiasi gitu ya kepada para pelaku pengelolaan sampah baik di tingkat wilayah desa maupun kelurahan ataupun dalam skala lingkup kewilayahan ya kabupaten kota seperti itu. Nah, kalau yang ada di kabupaten kota misalkan ada kan penghargaan Adipura gitu, Cipura Kencana. Adipura Kencana dan sebagainya itu ada Adipura, penghargaan Adipura. Kemudian di tingkat desa maupun kelurahan tadi yang kami sampaikan ada penghargaan desa mandiri sampah. Kemudian barangkali di sekolah kan juga ada ya, ada program Adiwiyata dan sebagainya. Sebenarnya kita ada. Terus ada juga apa penghargaan kepada kelompok-kelompok kayak bank sampah dan sebagainya. Itu kita juga ada program-program yang apa ya memberikan sebuah apresiasi kepada mereka yang sudah melakukan pengelolaan sampah ya secara mandiri maupun dan berkelanjutan gitu. Sehingga harapan kami pemerintah bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah ini benar-benar bisa dilaksanakan sehingga sampah ini kemudian bisa terkelola gitu kan. Tidak kemudian ya kayak tadi menggunakan di TPS seperti itu. Yeah. Ya, ternyata baik Proklim maupun persampahan gitu ada gitu ya, ada chemistry-nya yang dua-duanya itu esensi masih iya betul untuk menambah motivasi masyarakat. Dari sampah sendiri sampah dari sumbernya jadi tidak semua pada angkut ke TPA sehingga TPA-nya penuh. Tapi juga kita nggak bisa pulang ke TPA lagi karena saya tahu ada di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur di luar provinsi Jawa Timur TPA-nya itu sudah tidak bisa menampung nggak sudah jadi masyarakat juga sebetulnya yang akan dirugikan. Jadi memang perlu kesadaran. Dan kan dulu pernah ya terjadi di Bandung di TPA Gajahlu itu kan sampai ambrol longsor gitu itu dan menimpa ada korban itu ada korban juga. Nah kita berharap tidak akan terjadi seperti itu lagi. Nah cuman gini Mbak, kadang dalam pengelolaan sampah itu kan ya tidak teman dan tidak berjalan mulus dan tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak ya atau ada peran-peran selain masyarakat gitu yang ada kolaborasi dan sebagainya sehingga kegiatan pengelolaan sampah ini bisa terjadi bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan yang tidak kalah penting juga sebenarnya ada aspek daripada keterlibatan masyarakat ini. Seperti yang kita tahu sendiri kan ya tadi dari awal sudah kita ulas gitu kan bagaimana kemudian masyarakat kita menilai sebuah sampah tadi kan hanya dengan membayar retribusi sudah itu sampah bukan sampah saya lagi gitu. Memang seperti itu orang tempat itu di tempat itu juga di tempat saya juga gitu kan. Bahkan orang itu menganggap ketika sudah membayar retribusi lebih sudah akan menjawabnya gitu. Mereka tuh sudah sadar bahwa itu adalah sampahnya mereka gitu. Sehingga ya kami berharap bahwa monggo dimulai dari kita sendiri mungkin ya Kak ya kita sendiri mungkin jadi terkait dengan pengelolaan sampah ini harapan kita nggak usah lah saling menyalahkan lah. Kadang kan fenomenanya seperti itu ya Kak ya. Jadi ini sudah saya bilang ternyata ini diangkut dicampur dan sebagainya gitu. Udah lah nggak usah seperti itu lah. Artinya kalau bisa kita mulai dari diri kita sendiri gitu kan, kita sadar bahwa itu adalah sampah saya, bagaimana melakukan pengelolaan sampahnya secara sendiri mandiri gitu kan. Ya sudah kita pilih yang bisa kita lakukan. Kalau memang di rumah barangkali yang sisa-sisa apa ya dapur sama organik yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah kan bisa itu.
menggunakan mungkin ada ember tungku itu ya. Terus mungkin kalau yang masih ada lahan kosong ya bisa dibuat tadi biopori dan sebagainya kan itu bisa. Nah, ketika kemudian yang memang tidak bisa dikelola secara sendiri gitu kan, yang monggo itu mungkin eh, bisa dikelolakan ke pihak pengelola gitu loh. Namun ya itu harapannya kan sudah terurangi, sudah terpola minimal seperti itu. Itu enggak saya kira Intinya dari yang disampaikan Pak Nur Hadi dan Mbak Sita tadi, pemerintah dan masyarakat itu perlu berkolaborasi ya, karena memang saling membutuhkan. Tidak bisa pemerintah hanya apa namanya, menyerahkan kepada masyarakat saja atau masyarakat menyerahkan kepada pemerintah saja, tidak bisa. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pun dengan lembaga dan pemerintah gitu ya. Kita intinya dari semua stakeholder itu saling bersama gitu kayak bersama kerja bersama saling mendukung untuk mewujudkan lingkungan yang lebih lestari untuk anak cucu kita. Mungkin itu saja teman-teman. Mbak saya di atas obrolan kita yang sangat seru hari ini. Semoga sobat hijau yang menyaksikan obrolan kita bisa mendapatkan apa ya insight yang baik begitu nggih. Mungkin itu saja dari kami, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.